Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kami melanjutkan kuliah subuh ini, kami menyampaikan selamat bagi kawan-kawan teman-teman yang pada hari ini melaksanakan ibadah puasa. Dengan iringan doa, mudah-mudahan tetap sehat, dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik insyaallah. Bagi kita yang akan, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melaksanakan puasa esok hari, maka ada beberapa hal kami sampaikan. Menyambut bulan puasa itu ada beberapa persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Pertama adalah persiapan batiniah. Persiapan batiniah ini, pertama sekali kita sambut puasa bulan Ramadan ini dengan sepenuh keimanan dan sepenuh keikhlasan. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan karena beriman, wahtisaban karena ikhlas mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, dalam persiapan batin ini, marilah kita menyambut bulan Ramadan dengan senang, dengan gembira, dengan sukacita. Sebagaimana hal ini dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu apabila datang bulan Ramadan mereka bergembira betul, senang betul menghadapi tamu yang akan datang, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah. Begitu sebaliknya kalau mereka itu Ramadan mau meninggalkan kita, maka mereka para sahabat radhiyallahu an sedih benar. Apakah nanti tahun depan kita bisa jumpa dengan bulan Ramadan atau tidak? Dalam persiapan batin lagi adalah kita tazkiyah an-nafs, mensucikan diri kita, mensucikan hati kita. Dengan apa mensucikan diri dan mensucikan hati kita? Yaitu kita bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, sehingga secara psikologis tidak ada lagi beban moral, beban mental, sehingga kita memasuki bulan Ramadan hati kita ini tenang, hati kita ini tentram, hati kita ini damai. Perintah bertaubat dan beristighfar ini disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk bertaubat itu surat An-Nur ayat 31.
Allah berfirman, "Watubu ilallah ayyuhal mu'minun, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun." Allah berfirman, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berbahagia, mudah-mudahan kamu beruntung. Juga di dalam ayat Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, yang benar. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Dia Allah akan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir air-air sungai yang jernih. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kamu semuanya kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang maksum, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, Rasulullah masih beristighfar, masih bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari 100 kali. Dalam riwayat yang lain, setiap hari 70 kali. Rasulullah yang maksum. Apalagi bagaimana dengan kita yang tidak maksum? Tentu kita hendaknya benar-benar beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya manusia itu adalah tempat lupa. Manusia itu selalu baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan-kesalahan. Mungkin melakukan dosa yang kita tidak sadar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap bani Adam, setiap manusia itu sering berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang mau bertobat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dirahmati Allah, sebetulnya dalam bertobat dan beristighfar tidak ada kata terlambat. Siapapun dia, yang sudah tua, yang masih muda, yang masih remaja, tidak ada kata terlambat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat dosa apabila bertaubat dan beristighfarnya betul-betul ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatub musii'an nahar." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil-lail, membentangkan tangannya pada waktu malam
Untuk apa? Liyatub musii'ul lail, liyatub musii'un nahar. Agar orang-orang yang berbuat kesalahan pada waktu siang, dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatub musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada waktu siang. Untuk apa? Liyatub musii'ul lail. Agar orang yang melakukan kesalahan pada waktu malam, mereka mau beristighfar, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sehingga matahari terbit dari barat. Artinya, kalau sudah matahari terbit dari barat, tanda kiamat, maka pintu taubat tertutup. Pintu taubat tertutup. Kapan lagi tertutup? Ketika seseorang itu yugharghir. Yugharghir itu artinya nafas sudah berada di tenggorokan, dia mau meninggal. Saat itu pintu taubat tertutup. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hambanya malam yugharghir, selagi belum gharghara, selagi belum mau meninggal, yaitu nafas berada di tenggorokan. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menyebutkan qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena hadis ini qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila kamu berdoa kepada aku dan kamu mengharapkan keridhaanku, ghafartu lak, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu ala ma kana minka, dosa-dosa sebelumnya yang kamu lakukan, wala ubali, dan saya tidak peduli itu. Akan ku ampuni orang-orang yang mau berdoa kepadaku, orang-orang yang mengharapkan keridhaanku, akan aku ampuni. Kemudian selanjutnya dikatakan, "Ya ibna Adam, lau balaghat dhunubuka 'alanas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai anak Adam, kalaulah seandainya dosa-dosamu itu sepenuh langit besarnya, thumma astaghfartani, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Selanjutnya dikatakan, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kamu mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh dunia ini, kesalahan-kesalahan sepenuh dunia ini, tsumma laqitani la tusyriku bihi syai'a, kemudian kamu menjumpai aku, kamu tidak menyekutukan aku dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sebanyak dosa-dosa itu, aku ampuni." Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi Bapak-bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada kata terlambat
Apabila kita beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berjanji orang yang bertobat dengan iman dan sepenuh keikhlasan, Allah akan mengampuninya sebesar apapun dosa yang dilakukannya, asal bukan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyekutukan Allah dalam hidupnya sampai mati dia belum bertobat, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobat, tidak menerima tobatnya dan tidak mengampuninya. Tetapi kalau dia sudah bertobat minta ampun kepada Allah, kemudian dia meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 5 dimensi bertaubat agar tobat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 dimensi ini? Pertama sekali adalah menyadari kesalahan. Kesalahan, sadar saya melakukan kesalahan. Sadar. Kemudian menyesali kesalahan. Menyesal aku melakukan itu, ya Allah. Ternyata itu larangan Allah. Saya menyesal. Yang ketiga adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnudzan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima permohonan kita. Mohon ampun kepada Allah. Husnudzan, baik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni permohonan kita. Yang keempat adalah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kesalahan itu tidak akan diulangi lagi walaupun sekali. Tidak akan diulangi lagi. Kemudian yang kelima, menutup kesalahan masa lalu dengan apa? Dengan amal yang saleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejahatan, akan menghapus dosa. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kesalahan menyangkut masalah hubungan antara manusia dengan manusia, ditambah lagi satu, datang meminta maaf, meminta ampun, datang, Pak, mohon maaf, kami kemarin berbuat salah kepada Bapak, berbuat salah kepada Ibu, mohon saya maafkan. Kalau ada yang menyangkut masalah-masalah harta bendaan atau hutang piutang, lama tidak membayar, teringat, ya Allah saya punya hutang sama Bapak sama Ibu itu, datang. Kalau memang belum ada, meminta maaf terlambat atau belum ada. Tetapi kalau sudah ada, kasih, kembalikan hutangnya, karena itu adalah hutang yang wajib untuk dikembalikan. Ini Pak, mohon maaf selama ini terlambat. Kalau ini ada, maka insya Allah hubungan manusia pun tidak ada lagi. Kenapa begitu kami sampaikan sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, agar hati kita bersih, agar jiwa kita bersih. Dengan bertaubat maka akan menimbulkan ketenangan dalam hati kita, menimbulkan ketentraman dalam hati kita, sehingga ketika kita puasa, kita masuk dengan diri kita yang bersih, yang tidak ada kesalahan. Ini. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah persiapan lahiriah. Dengan apa persiapan lahiriah ini?
dengan menjaga kebersihan. Kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, bahkan kebersihan tempat-tempat ibadah yang akan digunakan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, mencintai orang-orang yang melakukan kebersihan. Dalam sebuah hadis yang maknanya, Innallaha ta'ala jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cantik, mencintai kecantikan. Nadhif, Allah Subhanahu wa taala bersih dan mencintai kebersihan. Wa nadhifu afniyatakum. Bersihkanlah beranda-beranda kamu, halaman-halaman kamu. Inilah apabila tempat ibadah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Atau innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Memakmurkan masjid dua aspek, hissiyan wa ma'nawiyan. Memakmurkan masjid secara lahir dan memakmurkan masjid secara batin. Memakmurkan masjid secara lahir, belum ada, ayo kita bangun. Kalau kotor kita bersihkan, kalau rusak kita perbaiki, ayo. Kalau belum ada manajemen, kita atur manajemen masjid dengan baik, sehingga benar-benar masjid makmur. Yang kedua adalah ta'mir masjid maknawiyan, secara maknawi. Untuk apa masjid itu? Untuk beribadah kepada Allah, untuk salat, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar ilmu, ada di dalam masjid, untuk iktikaf dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah memakmurkan masjid secara maknawiyan. Ketika masjid bersih, maka kita pun ketika kita sholat di dalamnya, beribadah di dalamnya, kita akan merasa tenang, merasa tentram, merasa ada kedamaian di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir adalah persiapan ilmu. Kenapa kami katakan persiapan ilmu? Agar supaya kita sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah benar-benar berdasarkan dengan ilmu. Bukan sekedar hanya ikut-ikutan, tapi berdasarkan kepada berilmu. Mengapa ilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Diangkat oleh Allah darajat, beberapa derajat. Seorang mempunyai kedudukan di mata manusia, mempunyai kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Beribadah dengan ilmu tentu akan besar pahalanya karena dia melaksanakan ibadah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak Bapak-bapak Ibu, kita membuka kembali, mengulangi kembali kajian-kajian kita. Terutama hari ini adalah insyaallah besok Bapak-bapak Ibu akan melaksanakan puasa. Paling tidak bab puasa kita ulang kaji kembali. Apa sih itu puasa? Apa rukun puasa? Apa syarat sah puasa? Siapa yang wajib qadha? Siapa yang tidak wajib qadha tetapi bayar fidyah dan sebagainya. Dan apa sih etika berpuasa? Sehingga dengan kita beretika di dalam berpuasa, puasa kita akan bermakna dan akan kita sampai kepada tujuan berpuasa, hikmah berpuasa,
yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaji kembali, buka lembaran-lembaran itu kembali, sehingga kita benar-benar puasa dengan berdasarkan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekian pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Kami atas nama pribadi meminta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi